Dia menginginkanmu. Ada tanda yang jarang gagal. Hal yang paling aneh adalah kebanyakan pria tidak menyadari ketika itu terjadi, bahkan ketika itu tepat di depan mata mereka. Ini karena ketika seorang wanita merasakan ketertarikan yang tulus, dia jarang mengungkapkannya secara langsung. Alih-alih menyatakan dengan jelas apa yang dia rasakan, tubuhnya biasanya menunjukkan perasaannya sebelum kata-kata. Perilakunya berubah secara halus, hampir tak terlihat, dan semuanya tampak terjadi secara kebetulan. Tetapi pada kenyataannya, itu bukanlah kebetulan. Hari ini Anda akan memahami mengapa ini terjadi dan bagaimana mengenali perilaku ini secara lebih sadar. Banyak pria percaya bahwa ketertarikan wanita akan selalu terlihat jelas, hampir seperti dalam adegan film, penuh dengan demonstrasi yang berlebihan dan tanda-tanda yang mustahil untuk diabaikan. Namun, psikologi menunjukkan hal yang justru sebaliknya. Ketika ketertarikan itu tulus, biasanya muncul melalui perilaku kecil yang tidak disadari. Ini adalah detail-detail kecil yang diulang sepanjang interaksi dan sangat sulit dikendalikan. Anehnya, semakin dia mencoba untuk bertindak sepenuhnya alami, semakin besar kemungkinan tanda-tanda ini akan terlewat tanpa dia sadari. Ada penjelasan psikologis yang cukup jelas untuk hal ini. Ketika seorang wanita merasa tertarik pada seseorang, otaknya memasuki keadaan aktivasi emosional positif. Rasa ingin tahu, harapan, kenyamanan, dan keinginan untuk terhubung mulai bekerja secara bersamaan. Sistem saraf mulai mencari kedekatan, keamanan, dan harmoni emosional. Tepat pada saat inilah perilaku yang dianggap sebagai salah satu tanda ketertarikan yang paling konsisten muncul. Ini bukanlah sesuatu yang direncanakan, dilatih, atau disadari. Ini hanyalah respons alami dari organisme. Jika jenis konten ini membantu Anda lebih memahami hubungan manusia dan bagaimana orang menunjukkan ketertarikan, silakan sukai video ini dan berlangganan saluran ini. Dengan cara ini, Anda akan terus menerima konten yang dapat mengubah cara Anda menafsirkan perilaku dan membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih sadar. Sekarang perhatikan baik-baik. Perilaku pertama biasanya muncul ketika dia berada di dekat Anda dan bahkan tidak menyadari bahwa dia melakukannya. Secara bertahap, dia mengarahkan tubuhnya ke arah Anda. Itu tidak harus berupa gerakan yang berlebihan. Itu bisa berupa tubuh yang sedikit condong, kaki yang secara alami mengarah ke Anda, atau tubuhnya yang mencoba tetap sejajar dengan tubuh Anda selama percakapan. Detail-detail ini mungkin tampak tidak penting pada pandangan pertama, tetapi detail-detail ini mengungkapkan banyak hal tentang keadaan emosional interaksi tersebut. Hal ini terjadi karena otak mengasosiasikan orang-orang tertentu dengan perasaan nyaman dan aman. Ketika ada ketertarikan, tubuh cenderung mencari keselarasan fisik ini secara spontan. Ini adalah perilaku yang diamati dalam berbagai konteks sosial dan biasanya muncul tanpa niat sadar. Tanda kedua muncul melalui gangguan kecil yang tampaknya tidak penting. Dia menemukan alasan sederhana untuk memulai percakapan, mengomentari sesuatu yang tidak perlu dikomentari, atau mengajukan pertanyaan yang mudah dibiarkan tanpa jawaban. Isi percakapan tidak selalu menjadi hal yang terpenting. Tujuan bawah sadar yang sebenarnya adalah untuk menjaga interaksi tetap berlangsung lebih lama. Dari sudut pandang psikologis, ini adalah cara untuk mencegah hubungan berakhir dengan cepat. Ketika ada ketertarikan, otak berusaha menciptakan peluang baru untuk kontak, bahkan jika itu adalah percakapan tentang topik sehari-hari yang umum. Perilaku ketiga biasanya bahkan lebih mengungkapkan. Secara bertahap, dia mulai lebih menanggapi emosi Anda daripada kata-kata Anda. Jika Anda menunjukkan antusiasme, dia cenderung menyesuaikan suasana hati tersebut. Jika Anda berbicara dengan lebih tenang atau serius, dia secara alami akan menyesuaikan nada suara dan ekspresinya sendiri. Fenomena ini dikenal sebagai pencerminan emosional dan biasanya muncul ketika ada keinginan untuk menciptakan hubungan dan kedekatan dengan seseorang. Tanda keempat sering diabaikan oleh kebanyakan pria. Hambatan fisik mulai berkurang sepenuhnya secara alami. Jarak antara Anda secara bertahap berkurang. Dia mencondongkan tubuh selama percakapan, tetap nyaman ketika Anda dekat, dan pada banyak momen, sentuhan kecil yang santai terjadi tanpa tampak direncanakan.
Gerakan-gerakan ini biasanya muncul secara spontan dan mencerminkan tingkat kenyamanan emosional yang meningkat. Perilaku kelima menegaskan semua perilaku sebelumnya. Dia mulai mengingat detail kecil tentang Anda. Dia mengingat cerita yang Anda ceritakan dengan cepat, komentar yang dibuat beberapa minggu sebelumnya, atau informasi yang tampaknya tidak penting. Ini terjadi karena ketika ada minat, otak memberikan nilai emosional yang lebih besar pada informasi yang terkait dengan orang tersebut, secara alami memfasilitasi pengingatannya. Perhatikan bahwa tidak satu pun dari tanda-tanda ini bergantung pada frasa yang dipersiapkan, pernyataan romantis, atau demonstrasi yang berlebihan. Justru karena hal itu tidak sepenuhnya menyampaikan, melalui penyaringan rasional, sinyal-sinyal ini cenderung jauh lebih konsisten. Ini adalah perilaku spontan yang mengungkapkan lebih banyak daripada kata-kata yang dipilih dengan cermat. Ada juga poin yang sangat penting. Ketika seseorang memahami sinyal-sinyal ini dan merespons dengan tenang, percaya diri, dan keseimbangan emosional, hubungan cenderung terus menguat. Sebaliknya, ketika ia bereaksi dengan kecemasan, tekanan, atau kebutuhan konstan akan konfirmasi, suasana nyaman ini dapat terganggu. Ini bukan tentang menciptakan strategi yang kompleks, tetapi tentang menjaga lingkungan emosional yang telah mulai terbentuk secara alami. Sekarang saya ingin mengetahui pendapat Anda. Pernahkah Anda mengalami situasi di mana Anda baru menyadari perilaku-perilaku ini setelah semuanya berlalu? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Seringkali mengenali hal ini kemudian membantu mengembangkan persepsi yang jauh lebih akurat untuk hubungan di masa mendatang. Pada akhirnya, memahami jenis sinyal ini bukan berarti belajar memanipulasi orang atau mencoba mengendalikan emosi orang lain. Tujuan sebenarnya adalah mengembangkan pemahaman yang lebih sadar tentang perilaku manusia, menjauh dari hanya mengandalkan kata-kata dan mulai mengamati sikap yang terjadi secara spontan. Pada akhirnya ketika ada minat yang tulus, tindakan seringkali mengungkapkan apa yang orang itu sendiri tidak mampu ungkapkan dengan kata-kata.